oke, sekarang mau mau apa, mereka kadang-kadang nggak siap dengan ide juga, jadi mereka ya sudah, oh ini sekarang kita kebetulan mau launching, jadi sekalian ya bareng-bareng ya ada 5 atau 10 game, udah launching, setelah launching so what, nggak ada lagi action yang dilakukan oleh operator. So what I'm saying adalah at the end Anda sendiri harus betul-betul juga tahu apa kamu punya plan. Please don't depend on them gitu. Anda sendiri yang menentukan. Kalau seandainya ada interaksi dengan si operator, Anda sendiri sudah harus siap kira-kira operator kamu mau supportnya itu dari sisi apa. Tapi dari kamu sendiri juga sudah harus make sure dengan apa yang kamu lakukan. Ya, oke. Satu lagi kelamaan ya? Enggak. Udah ya? Oke. Oke, ada sampai di sini ada yang mau diskusi, ngobrol? Kalau buat awal-awalnya aja sih, kan kita masih punya budgetnya yang terbatas, punya resource yang terbatas, itu paling efektif itu untuk supaya brandnya bisa maksimal sebelum di launching gitu. Mungkin ada saran ya kan? Oke. Ini balik lagi ya kepada this is a very different, bukan different sih, maksudnya pasti berbeda-beda lah kamu punya situasi gitu. Cuma selalu bagi saya, apalagi kalau yang staff yang seperti ini ya, yang digital dan segala macam, oke, balik lagi situasinya akan sangat berbeda-beda. Contoh kalau misalnya memang aku nggak tahu Karen nanti rencananya bagaimana dan operator, apakah ada rencana? Ada planningnya sih nah, untuk partnership, untuk jualan bareng gitu. Cuman mungkin nggak semua timnya langsung gampang ketemu kan, karena kan satu operator misalnya Kidipal, mungkin kan mereka nggak mungkin langsung jualan main anak-anak juga di industri Olindo kan, tapi mungkin sama Karental bisa masuk. Nah kalau aku bilang begini, kamu pertama begini, you have to gini, ketemu dengan operator kan ada beberapa pihak. Kamu harus tahu di operator ada 3 yang bagian yang besar. Satu yang masalah product development. Nah ini nanti yang kamu mungkin akan ketemu sering kadang ngomong masalah teknis ya. Kedua ada yang bagian brand ya, di brand management. Yang ketiga ada di marketing communications. Nah ketiga-tiganya ini menurut saya kamu nggak bisa depend cuma kenal orang-orang di product development ya, kamu harus kenal juga orang yang di brand management, kemudian juga di marketing communications. Kenapa tiga-tiga berbeda aktivitasnya? Kalau product development yang intinya target KPI-nya dia adalah nih aku ada aplikasi baru ngerti ya. Kalau dari sisi brand management, mereka yang launching the brand. Contoh yang sekarang kebetulan M3 Orido kebetulan lagi sedang keluar. Ini kita contoh kebetulan, karena kebetulan sekarang anak-anak saya yang lagi sibuk, jadi aku kebetulan mengamati. Yang ketiga misalnya orang-orang dari marketing communications ya. Nah mereka ini ketiga-tiganya wajar, tapi sebenarnya ketiga-tiganya kalau kamu kenal, kamu bisa ride the hype dari mereka. Paling gampang deh contoh sekarang yang aku share, 4 bulan yang lalu aku bantu mereka Indosat waktu itu ya, biasalah karena masih tim yang dulu ya, jadi aku bantu mereka untuk launching yang namanya Indosat waktu pertama kali Indosat Urido waktu itu mereka ngomong mereka sendiri nggak ada ide sebenarnya mau launching pakai koin buatan apa, tapi kita Anda nanti kalau misalnya sesuatu itu kan harus menggunakan kesempatan kan, jadi proposal apa semua sudah harus ready gitu kan. Nah pada saat itu udah ride the hype aja. Jadi waktu mereka launching di satu reda, aku waktu itu caranya berhubungan karena namanya Digital Nations, judulnya temanya mereka adalah Digital Nation, jadi sebenarnya adalah masalah bangsa gitu kan. Masalah bangsa adalah apa, bangsa dan masalah tentang generasi muda. Generasi muda adalah apa, jadi waktu itu karena pengisi acaranya misalnya ngapain harus Anies Monica gitu kan. Anies Monica zaman dulu orang masih jarang lihat, sekarang tiap hari orang lihat di TV gitu kan, dan di mana-mana pun juga orang sudah bisa lihat itu. Jadi apa kontennya adalah berhubungan dengan, saya bilang coba tentang generasi muda lewat apa, lewat eventnya lewat apa, lewat Erwin Gutawa lewat siapa, Erwin Gutawa lewat Gita Gutawa lewat apa, dia punya produk yang namanya anak di atas rata-rata gitu loh. Waktu ngomong anak di atas rata-rata sebenarnya kita kan bisa ngomong tentang apa, support Indosat terhadap
generasi muda, jadi ada juga konten untuk anak-anak. Ngerti? Waktu kamu ngomong konten anak-anak, di sini kamu bisa masuk misalnya, gitu loh. Jadi there's a lot of celah sebenarnya yang kalian bisa masuk, cuma memang harus dielaborate gitu ya, dan jangan stuck nanti cuma di product development, karena karena gini, yang punya budget itu bukan product development, yang punya budget itu adalah marketing communications. Kebetulan I lead the marketing communications gitu. Jadi maksud saya ujung-ujungnya product development akan minta bantuan kepada marketing communications, boleh dong tolong di launchingin, tolong apa yang akan masukkan di iklan, yang akan masukkan semua dari marketing communication. Oke, ya. Nah, kira-kira yang hal-hal seperti itu yang basically yang teman-teman harus firm, karena saya tahu banyak sekali kasus-kasus di mana akhirnya udah bikin produk sudah kita menunggu, and then menunggu tiada akhir tiada ujung gitu kan. Lo bener nggak sih? Betul. Ya kan, lu tiada akhir tiada ujung, ini sudah, ini butuhnya mari jalan sendiri. Lo iya kan, ujung-ujungnya seperti, well I just tell the reality gitu. Oke, apalagi tadi saya mau tadi tentang ini tadi aku sendiri ngomong tentang, dulu contohnya adalah festival misalnya di Jalan Bangun, dan kemudian misalnya Jokowi yang ngomong tentang misalnya ada kreatif, jadi the idea itu harus kuat gitu loh. Jokowi muncul dengan garis-garis dan itu akhirnya menjadi motif yang luar biasa. But basically balik lagi, ujungnya apa? Konten harus ada nomor satu ya, kreativitas tadi yang kita tadi ngomong masalah uniqueness gitu kan, harus ada sesuatu baru, akhirnya kita pikirin tentang media cara kembali. Oh iya, aku penasaran aja. Kayak misalnya Indosat gitu, kemarin kita sempat ngobrol sama B2B-nya mereka kan. Mereka tuh sekarang produknya tuh banyak banget dan nggak semuanya berhubungan dengan ya, komunikasi kayak SIM card atau apa lagi gitu. Kenapa kayak operator atau telco gitu bisa nyasar banget Pak jualannya? Sorry, balik apa? Kayak Indosat kemarin ini kan pas kita ketemu dia juga ada jualan kayak cloud dan apa lagi yang jauh banget gitu sama yang tadinya kalau kita ngomong telco kan berarti dia mungkin handphone, SIM card, komunikasi gitu kan. Kenapa bisa tiba-tiba bisnisnya mereka tuh bisa jauh banget melenceng ke sana? Oke, sebenarnya bukan melenceng, tapi kamu harus ingat bahwa Indosat itu mereka tidak mau lagi memposisikan dirinya hanya sebagai penyedia jaringan. Ngerti? Karena kalau penyedia jaringan, mereka akan gampang sekali dihitung dan gampang sekali perang harga. Ya, jadi kalau misalnya sebelumnya kan sekarang ngomongnya data. Pada saat dia cuma dihubungkan bahwa diasosiasikan bahwa mereka sebagai penyedia jasa, penyedia data secara bisnis, mereka akan mati. Gitu. Jadi sama contoh paling gampang deh, sekarang yang paling banyak dapatin revenue dari iklan itu siapa? Coba. Dari revenue iklan digital siapa? Facebook dan Google. Facebook dan Google. Apakah operator dapat? Pas orang buka dari HP. Ya, cuma pas dapat, tapi nggak ada bandingannya dengan yang diterima oleh Google. Nanti Google tuh anak-anak di sana di LA, yang di sini yang sampai kapasitas jaringan disedot-sedot dan segala macam itu si operator. Nah, sekarang operator berusaha juga untuk dapetin yang kayak sama seperti kayak Google dengan yang kayak sama seperti Facebook. Ya, jadi bukan cuma sebagai pipe saja, tapi mereka juga bisa dapetin itu. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya juga mulai mau juga menyediakan juga konten, mau ngomongin cloud dan segala macam. Pokoknya semuanya functions non basic, non fundamental things gitu loh. Karena kalau mereka ngomongin lagi cuma masalah voice, terus ngomongin masalah data, itu mereka gampang sekali perang. Gitu ya. Oke, ada lagi tadi Pak yang ISAS itu kira-kira buat itu kan teorinya ISAS buat kita praktekin itu ada idenya nggak, ada guidelines-nya kan biar ISAS-nya tuh ya bagus itu. tadi aku kan ngomong
waktu kita ngomong biasanya yang aku lihat kejadian sekarang ya, ISAS itu kan SAS udah deh bagian lo itu masalah searching pasti Google kenapa pasti mau kamu punya teman yang banyak berhubungan dengan itu ya sampai sharing dan segala macam you have a lot of things. Tapi balik lagi kamu jangan lupa yang namanya waktu di depan SEI itu gitu loh, terutama masalah konten. Tadi kan kamu nanya tuh apa sih yang bisa dilakukan. Yang paling menurut saya paling penting kamu lakukan yang kadang-kadang lupa langsung masuk di digital, bahwa bagaimana caranya kamu bisa berhubungan dengan orang-orang jurnalistik, jurnal, ya orang-orang media gitu. Kenapa? Ujungnya kamu juga harus ada wujudnya, nggak bisa cuma muncul di digital kayak hantu gitu kan, tiba-tiba muncul di sana orang nggak ngerti itu lo siapa gitu, karena it's become the credibility juga dari your own company gitu kan. Jadi kamu juga harus ada, kamu intinya waktu awal kamu juga harus ada buat yang namanya press conference, paling gampang gitu. Nah yang namanya press conference ini ya perlu bantuan exposure, apakah kamu bisa diikut di dalam grouping pada saat itu sama sesuatu misalnya yang tadi saya bilang Indosat sekarang membantu anak-anak Indonesia. Oke, kalau saya membantu anak-anak Indonesia bungkusnya apa supaya kelihatannya grande, karena kan yang namanya operator mau kelihatan keren gitu. Carilah hari anak-anak Indonesia, ngerti gitu kan, supaya kelihatannya keren. Jangan launching itu pada misalnya Christmas Day, pasti mereka tidak mau secara muslim semuanya. Ngerti gitu. No, this is sorry, aku agak mix up kan, karena saya mencampurkan antara something yang strategik tapi something juga yang sebenarnya tapi this is all is actual ya. Aku cerita apa adanya gitu loh. Ya, supaya kalian juga cepat belajar apa yang kejadian sebenarnya di dalam dunia bisnis sehari-hari gitu kan. Jadi untuk mengusung mereka pasti mau dong sesuatu ya. Dengan tematik udah saya taruhlah 17 Agustus karena perusahaan dengan skala Indosat maunya yang grande keluar 17 Agustus pada saat Ramadan, keluarkanlah mainan anak-anak Ramadan misalnya, anak-anak muslim, anak-anak yang untuk membantu pelajaran-pelajaran dan segala macam, kan banyak tuh multi angle kalian bisa angkat gitu loh. Itu yang saya bilang, angle-nya yang kalian harus perhatikan, pikirin apa. Nah, yang bukan kesalahan, yang paling sering saja terjadi apa, kadang-kadang dari startup datang ke operator tapi no idea juga. Karena apa? Karena takut nanti menurut saya begini, jangan pikirkan waktu kamu datang sebagai misalnya Kidipol datang mempresentasikan ini Kidipol saya datang ini gini itu sudah tuh ya, kita terserah mau diapakan sama Indosat. Loh, memang kejadian seperti kayak begitu karena gitu kan. Loh, kalian yang harus memikirkan, kalau saya orang Indosat nih, saya ini Kidipolnya saya mau bikin apa. Jadi give them idea. Karena mereka juga sudah terlalu sibuk, mereka cuma hubungan Kidipol dan Karental. Hundreds of people present, jadi mereka kadang-kadang nggak ada ide. Justru di tengah-tengah mereka tidak ada idenya dia, kasihlah sebuah ide yang mereka akan senang presentasikan ke bosnya. Nih gue ada ide gue, kamu kan presentasi ke manajernya seneng nih, wah ini ada, nanti gue bisa pakai ini jadi presentasi bahan gue nih, bahwa gue sudah punya ide gitu, ngerti gitu loh. Jangan bikin kerjaan lagi sama mereka bahwa mereka mempresentasikan lagi. Jadi misalnya paling gampang deh, contoh kreatif. Waktu bikin contoh kreatifnya itu sudah ada langsung brandingnya Indosat. Sekalian kan bisa ganti waktu presentasi ke Telkomsel, ganti dengan Telkomsel, kalau nggak dengan Excel ganti dengan Excel gitu loh. Ngerti? Jadi jangan bikin kerjaan kalian datang mentah-mentah, datang ini nih saya presentasi tentang Karental nggak ada branding, nggak ada apa, flat. Itu berarti kamu suruh mikirin mereka. Ngerti? Kamu suruh mikirin mereka, aduh iya ya nanti saya apain ya, saya apain ya gitu loh. No, kalian yang harus kasih dia. Jadi idenya bukan cuma sebatas produknya tim kalian, tapi kalian juga sudah harus buatin idenya untuk mereka bisa melakukan apa. Oke, ada sesuatu lagi yang lain? Aku waktunya kita nggak banyak ya. Oke, aku mau jam sesuatu ke satu hal. Tadi saya kan ngomong tentang tools. Nah, tools yang namanya ISAS itu sendiri sebenarnya sekarang akhirnya dipakemin itu kan sebenarnya
sebenarnya tools general dari 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 Dentsu kan. Nah, tools itu akhirnya diutak-atik oleh Marcus, dan kemudian mereka bikinlah sebuah sharing tentang apa sih yang terjadi di industri pada saat orang melakukan campaign sekarang ini, dan terutama by digital seperti apa situasinya. Nah, ini aku mau sharing bahwa ini yang mereka buat. Jadi akhirnya kan dari yang pertama, kalau berdasarkan toolsnya si Marcus, mereka bikin aware, attitude, act, dan act again gitu loh. Nah, di sini mereka bagi bahwa bisa aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, tiap-tiap industri itu berbeda-beda ya, karena tiap-tiap industri itu berbeda dia secara given landscape competitions berbeda ya. Nah, aku mau cerita. Ini adalah angka. Jadi waktu mereka bikin research, ada angka yang dimana itu akan kena tapping. Ya, misalnya contoh ada yang modalnya goldfish. Pada saat dia modalnya goldfish, itu berarti apa? Awareness-nya tinggi, tapi akhirnya dia punya appealing, jadi akhirnya berkurang. Ya, kemudian dia naik lagi di as, setelah itu rendah. Ada juga misalnya yang seperti kayak begini, turun. Ada yang modelnya trompet. Ada yang trompet ini berarti dia masih oke, karena at the end pada saat orang melakukan advocate yang tadi kita bilang researching ya, kemudian dia actualkan, kemudian setelah itu dia sharing lagi gitu kan, ini advocacy sebenarnya. Nah, industri yang sekarang terjadi itu sudah seperti kayak begini. Jadi untuk misalnya yang modalnya yang kurang advocacy, ini untuk misalnya industri yang misalnya untuk mobile, orang sekarang sudah tidak happening lagi cerita, wah sekarang bisa begini loh handphone. Sudah bukan lagi waktu pertama kali Xiaomi keluar 2 tahun yang lalu, ini wah orang masih heboh. Sekarang sudah standar, nobody share lagi tentang hal-hal seperti itu ya. Nah, salah satunya juga di sini misalnya yang menghadapi ancaman yang moderate advokasi ini adalah apa? Ini adalah cellular operator juga. Salah satunya, orang nggak happening lagi cerita pada zaman, ya mau cerita pada zaman saya, tiba-tiba orang wah iklannya Rp1 gitu kan. Nah, that's happening 6 years ago gitu. Habis Rp1 waktu kan ya keluarkan iklan Excel, terus aku balas, aku buat iklan Rp0,1 besoknya gitu. 3 hari kemudian Excel hantam lagi Rp0,01 mati gitu kan. Gimana terakhir saya bilang udah deh, memang lagi perang waktu itu, udah kita bikin 1.000.000 udah selesai ganti root iklan lagi gitu. Nah, maksud saya itu bukan lagi sebagai yang namanya harga, bukanlah, saya cuma ingin memberikan contoh bahwa itu bukan lagi sesuatu gitu loh ya, otomatis harus dipikirkan route yang lain lagi untuk perang. Nah, tadi saya kan menjawab Karen juga, mungkin mereka I don't know what is the strategy, mereka mungkin mau ngomong tentang cloud atau mau ngomong tentang konten atau mau ngomong tentang apa sekarang, route-nya mungkin seperti itu. Nah, yang masih yang high advokasi sekarang yang sedang seru-serunya adalah fixed ISP. Misalnya orang ngomong tentang IndiHome, tentang MyRepublic ya, tentang kalian tahu nggak minggu depan Indosat mau keluarin, bukan minggu depan, 1 bulan lagi Indosat mau keluarin gig. Itu sebenarnya sama seperti IndiHome gitu loh, tapi versi Indosat gitu loh. Nah, juga kalau untuk misalnya barang-barang gadget sekarang yang orang ngomongin paling ini masih tentang LCD plasma TV. Kenapa? Karena mereka barangnya semakin lama semakin murah, terus injek teknologinya justru ada sesuatu hal yang baru gitu ya. Yang dulunya cuma TV doang, sekarang udah pakai Android TV dan segala sesuatu gitu. Tapi yang namanya handphone sudah out of date, sudah mulai tidak diomongin lagi gitu. Oke. Nah, ini saya anggap ini cuma sebagai salah satu tools. Kita tidak gunakan ini, tapi cuma sekedar untuk bisa flashback bahwa proses untuk menuju yang namanya
namanya awareness dan likability itu tidak mudah, ngerti gitu loh, dan itu justru yang akan menjadi challenge nanti bagi anda gitu kan. Even juga pada saat satu saat tertentu kamu bilang wah likability-nya tinggi, saya punya traffic sudah begitu, setelah itu bisa turun lagi gitu loh, churn mulai turun. Kenapa? Jadi itu yang harus bisa menjadi refleksi bagi anda. Oke, so ini sudah jam 2, tadi telat ya saya maksudnya. Oke, ada sesuatu yang kita mau diskusikan? Boleh nggak kita diskusi langsung aja supaya ini ya, kalau menurut Kak Rental, challenge kamu sekarang apa? Apa ya? Challenge kamu Oh, apa? challenge-nya. Sekarang tuh kita lagi tahap akuisisi merchant atau B2B. Di situ kita sekarang lagi coba direct marketing, atau kita approach satu-satu sama orang kita gitu. Which is sekarang masih sendirian posisi itu. Challenge Maksudnya merchant adalah yang mensupply yang berarti dia yang punya mobil, rental, punya mobil, car owner ini Car yang owner. akan masuk bergabung bersama kamu. Betul. Di situ kita tawarin dua hal benefit utama.